Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Romi Fausan. Nomor induk mahasiswa saya 0501830444. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Surakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 1 basis data sesuai dengan soal. Kita buka dulu. Nah, di sini ada contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas 1 Anda adalah, dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Nah, untuk panduan, kita buka. Ini untuk panduannya ya, untuk contoh kasusnya sama soal tugas 1 tadi. Nah, untuk langkah pertama, itu kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Nah, pada contoh kasus ini ada 3 entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Sebenarnya di panduan juga sudah tertulis ada 3. Kita nanti tinggal menyalin saja. Nah, untuk langkah kedua yaitu menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Pada tahapan 2 yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut sesuai entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus ditulis sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh berikut. Mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Mata kuliah memiliki atribut kode MK dan mata kuliah. Dosen memiliki atribut nomor induk dosen dan nama dosen. Nah, ini nanti bisa ditambahkan sesuai penalaran kita masing-masing. Kalau saya sendiri itu menambahkan 2 lagi masing-masing entity-nya. Nah, saya sudah membuat. Jadi mahasiswa itu ada NIM, nama, jenis kelamin, email mahasiswa, mata kuliah ada nama MK, kode MK, jumlah SKS, status. Untuk dosen ada nama dosen, ada nomor induk dosen, ada gelar, ada jenis kelamin. Nah, langsung saja kita buat diagramnya. Yang pertama kita ambil entity-nya. Entity, kemudian masing-masing entity tadi ada 4 atribut. Jadi kita samakan saja. Nah, karena tadi masing-masing entity punya atribut dan sama, untuk mempercepat saya copy saja. Kita geser. Nah, untuk entity pertama tadi ada mahasiswa, dan untuk atributnya tadi ada nama mahasiswa, ada name, ada email mahasiswa,
Kemudian ada jenis kelamin. Oke. Sesuai ada nama, name, jenis kelamin, dan email mahasiswa. Kemudian ada entity mata kuliah. Untuk mata kuliah, atributnya ada nama MK, kode MK, jumlah SKS, dan status. Dan untuk dosen, atributnya tadi ada, kita cek, nama dosen, NID, gelar, jenis kelamin. Kemudian kita hubungkan atribut ke entity sebagai simbol untuk entity tersebut. Oke. Kemudian mata kuliah juga. Oke, untuk langkah pertama dan kedua sudah. Kita cek lagi panduannya. Nomor 3, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key dalam menentukan relasi. Salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh, matriks relasi adalah sebagai berikut. Nah, ini matriknya. Tabel matrik. Tabel 3 di atas merupakan tabel matrik relasi yang memungkinkan antara setiap entity. Cara membaca matrik relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Jadi seperti ini. Mahasiswa itu meregistrasi mata kuliah. Mata kuliah itu diregistrasi oleh mahasiswa dan diajarkan oleh dosen. Dan dosen mengajar mata kuliah. Seperti itu.
Langkah 4, menentukan derajat relasi untuk setiap himbauan relasi. Langkah berikutnya adalah menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi. Relasi. Untuk penambahan relasi, Anda dapat melihat pada tabel 3 matrik relasi. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah, sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN, banyak ke banyak. Dokter dengan mata kuliah adalah 1 banding M, 1 ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah atau minimal satu mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key pada gambar 3.38. Dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, ini yang paling penting ya. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka IRD dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat dari gambar. Nah, maksudnya seperti ini. Relasi antara mahasiswa dan mata kuliah tadi kan banyak ke banyak. Nah, kalau banyak ke banyak, maka relasi tersebut menjadi entiti baru. Nah, seperti ini entiti baru. Jadi penghubung. Langsung kita praktekkan saja ya. Untuk relationship kita tambahkan Nah, tadi di sini karena ini banyak ke banyak, nanti kita langsung relationship-nya maksudnya entity-nya kita tambahkan baru. Kita tambah relationship. Oke. Jadi tadi entity baru ya. Jadi namanya registrasi MK. Kita besarkan. Ini jadi untuk relasinya meregistrasi. Dan ini diregistrasi. Nah, jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah.
diajarkan dosen mengajarkan mata kuliah. Kita kasih kardinalitasnya. Nah, karena ini entity baru, entity itu pasti mempunyai atribut. Nah, untuk atribut kita pasangkan juga untuk entity. Entity di sini berarti ada NIM dari mahasiswa dan kode MK. Nah, karena banyak mata kuliah yang bisa diajarkan satu dosen, maka kita pakai ini koordinatas. Dan satu dosen Nah, kurang lebih seperti ini untuk diagram IRD. Sama ya. Dan selesai. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.